Yang pertama, kritik terhadap argumen ini adalah dibaca yang besar-besar itu ya. Coba perhatikan, dari urutan logik itu ada premis yang kontradiksi, yaitu premis kedua dan premis keempat. Tadi katanya nggak ada satu hal pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Tapi kok di 4 jadi berubah? Ternyata ada toh. Oh, itu dari sisi logika sudah nggak nyambung. Kalau memang ada sejak awal bilang ada. Tapi tadi katanya nggak ada. Sekarang bilangnya ada. Nah, itu kontradiksi namanya. Nah, itu kamu tadi kan nggak teliti, tapi ini ahli logika ngerti, teliti. Itu yang bikin kamu gampang diapusi kalau nonton infotainment itu. Oke, SB siapa? Sekarang kan orang ramai dengan SB itu. Ya, Sepp Blatter. Akhirnya dia digosipkan di Indonesia, akhirnya mundur dia dari ketua FIFA. Mungkin dia nggak paham, itu gosipnya untuk prostitusi online kok. Dianggapnya gosip FIFA mungkin. Terus dia mundur. Oke. Nah, itu yang 24, kontradiksi, tidak nyambung. Terus perhatikan premis ketiga. Tadi kan kamu seneng aja, nggak nyampe lo akal kalau ada sebab akibat tanpa akhir. Kenapa kalian menerima? Karena di premis ketiga itu kalian menyamakan antara angka dan peristiwa. Jadi tak baca ya. Premis ini biasanya karena kita punya asumsi bahwa rangkaian angka yang tidak terbatas itu tidak ada. Pasti ada batasnya. Rangkaian angka itu gini, kalau kalian tak tanya angka paling kecil berapa, kalian mesti nggak nyampe akal saya pak. Tapi ada toh, pasti ada pak. Kan gitu. Angka paling besar berapa? Wah, 9 nggak nyampe pak saya menyebutnya. Tapi pasti ada pak. Ada pak. Kalau nggak ada kan Tuhan itu tidak terbatas. Kan kalian selalu bilang gitu. Kalau angka bisa, tapi kalau peristiwa nggak bisa. Peristiwa atau sesuatu secara logis itu pasti ada sebabnya. Bisa kalian cari. Kalian kan selalu membayangkan sebab itu, ini menyebabkan ini menyebabkan. Rangkaian sebab akibat nggak selalu begitu. Bisa menyamping, bisa macam-macam. Dan setiap peristiwa, sebut peristiwa apapun atau sesuatu apapun yang bisa kalian tahu, itu pasti ada sebabnya. Semuanya pak, semuanya. Kalau itu peristiwa dan sesuatu. Tinggal kalian nyari contoh. Lupa apa kita bisa? Ya logikanya begitu kan. Tidak ada peristiwa yang tidak ada sebabnya, atau sesuatu yang tidak ada sebabnya. Jadi premis ketiga membacanya jangan rangkaian, tapi sebab akibat itu ada nggak di segala hal dan segala peristiwa. Kalau memang iya, ya berarti dia ada. Kamu kan terjebak di rangkaian itu, terus bayangannya kayak angka tadi akhirnya. Yo, tidak mungkin pak, tidak terbatas, pasti ada batasnya. Kayak angka tadi, berapa angka paling besar? Wah, kita tidak tahu pak, tapi pasti ada. Ya tapi berapa? Ya tidak tahu pak. Dan dia mesti ada batasnya kan. Kamu takut kalau tak terbatas itu terus nyaingi Tuhan. Jadi meskipun akal nggak nyampe, kamu bilang pasti ada batasnya. Dan kamu terjebak di situ, termasuk untuk sebab akibat ini. Kamu merasa bahwa loh, sebab juga pasti ada yang terakhirnya. Tapi katanya
yang ngeritik argumen ini melihatnya jangan rangkaiannya, tapi coba dipahami bahwa di muka bumi ini, di alam semesta ini, apapun namanya, kalau itu peristiwa dan sesuatu, pasti ada sebabnya. Tinggal kalian nyari sak kapoke contoh wis sebanyak mungkin, pilih sendiri yang kalian mampu menyebut sesuatu. Jin pak, setan pak, ada dari mulutmu tadi. Loh, kan paling gampang itu. Kamu yang bikin dia eksis. Jadi peristiwa apapun, momen apapun, ada awalnya pasti. Tidak harus ada rangkaian terakhirnya. Makanya nanti dibuka lagi ketika ketemu Derrida bahwa petanda transendental itu tidak ada. Seandainya ada rangkaian sebab pun, ya pasti nanti muternya tetap di dunia ini. Tidak bisa tiba-tiba muternya ke atas sana. Itu nanti didukung oleh Darwin dan kawan-kawan. Termasuk lahirnya alam semesta ini kan ketemunya Big Bang ternyata, bukan kun fayakun. Atau jangan-jangan kun fayakun itu kalau di bahasa barat kan jadi Big Bang itu. Nah, kan ada yang nafsirkan gitu. Ya monggo, tidak apa-apa. Tapi argumen first cause ini, bantahan keduanya itu. Bantahan ketiganya, bagi kalian yang meyakini Tuhan hanya satu, jangan salah, argumen ini bisa membawa Tuhan jadi 10 loh, Tuhan jadi 20 loh. Kenapa? Siapa yang menjamin sebab itu cuma satu? Misalnya ada deh sebab pertama itu beneran, tapi apa jaminan di sini kan, di logika ini nggak ada jaminan. Terus sebab pertama itu hanya satu. Ya kan, sopo ngerti. Oh ini sebab, kalau manusia ujungnya yang jadi sebab pertama ini. Ini kalau hewan ujungnya sebab pertama itu, mungkin gitu. Wong komposisi logiknya seperti itu, tidak mengarah pada satu sebab. Dia bisa jadi banyak sebab. Jadi sebab pertama itu ada, tapi jumlahnya 2 misalnya. Yang satu sebab dari semua kebaikan, yang satu sebab dari semua kejahatan misalnya. Atau sebabnya banyak sesuai urusannya. Kalau urusan laut-laut ya sebabnya dewa laut. Kalau urusan angin-angin ya dewa angin. Kalau urusan udara-udara ya dewa udara misalnya. Bisa kayak gitu. Jadi yang monoteis tidak perlu GR pakai argumen ini. Karena bisa jadi argumen ini bisa juga dipakai orang kafir yang kamu sebut politeis, atau orang Zoroaster yang dualis. Jadi itu bantahan ketiga. Bantahan keempat, argumen ini tidak menyebut sama sekali sifat Tuhan, karakter Tuhan. Jadi Tuhan yang kayak gimana ya tidak tahu. Bantahan kelima, kalau kalian pakai argumen ini, maka kalian akan seperti orang barat di awal pencerahan, deistik. Jadi Tuhan itu kayak tukang buat jam. Jadi dia menyebabkan sesuatu yang pertama. Setelah itu kan barang selanjutnya akan disebabkan oleh yang pertama ini tadi. Barang kedua disebabkan yang pertama, barang ini disebabkan lagi. Jadi Tuhan sudah nggak ikut cawe-cawe. Jadi kalau pakai kayak gini, begitu menyebabkan sesuatu yang pertama, Tuhan nganggur sudah, nggak ngapa-ngapain, pensiun dia. Karena yang lain kan disebabkan yang sudah jadi itu terus, dari sebab-sebab terus. Jadi cukup kun sekali, yang lain suruh sono dewe, sudah ada aturannya. Jadi kalau pakai argumen ini jatuhnya deistik. Yang deistik itu nanti ujungnya bisa sekularistik, kemudian transisinya namanya agnostik, akhirnya jadi ateis. Nggak ada gunanya punya Tuhan. Kan gitu kemarin. Ini prosesnya agak tak balik aja. Tak awali dari ateisnya dulu. Jadi kalau pakai argumen ini, yang pertama ada kontradiksinya. Yang kedua
Ada yang tidak punya dasar, premis ketiga. Yang ketiga, Tuhannya bisa banyak. Yang keempat, Tuhannya nggak jelas kayak gimana, pokoknya ada gitu aja. Dan yang terakhir, jatuhnya jadi deistik. Nah, itu kelemahannya argumen Veskos. Masih dipakai ceramah juga tidak apa-apa, asal ininya nggak ditunjukkan. Ya, agama itu kan yang penting bikin orang imannya kuat. Ya, kalau ininya jangan dibuka. Jadi, coba kita pahami Bapak Ibu, alam semesta ini mesti ada sebabnya. Ya rapopo. Nanti ditambah ayat qala Allahu ta'ala wa khalaqallahu. Yang jelas ini situlah, tidak apa-apa. Nah, yang ini jangan dikeluarin. Pokoknya ini senjatamu lah, senjata kalau mau diajak debat dibantang anu. Baru kalau turun panggung kiainya kamu tanya ini. Oke. Rati duduk ya, itu argumen Veskos. Argumen kosmologis pertama. Kosmologis kedua, kelemahannya hampir sama. Argumen kosmologis kedua kan yang disebut argumen kontingensi itu. Segala sesuatu kalau tidak mungkin ya pasti. Mungkin itu ya bisa enggak, pasti itu ya pasti iya. Nah, itu sudah jelas di Ibnu Sina kemarin. Nggak mungkin semuanya di dunia ini mungkin semua, nggak ada yang pasti. Pasti harus ada yang pasti sebagai tempat yang bergantung yang mungkin ini. Adanya yang mungkin pasti karena adanya yang pasti. Jadi Allahus Somad, yang pasti jadi tempat bergantung yang mungkin. Kalau yang pasti itu kita sebut Tuhan, maka Tuhan pasti ada. Nah, kelemahannya hampir sama kayak yang tadi, yang kosmologi satu, bahwa tidak ada jaminan tempat bergantung itu pasti satu. Dia bisa dua, bisa tiga. Karakter Tuhannya juga tidak jelas. Bantahannya sama karena sama-sama kosmologis. Dan yang ketiga, kalau tadi cuma sifatnya, kalau ini bisa lebih dalam karena zatnya juga tidak jelas. Bisa jadi tempat bergantung itu jenisnya manusia, mungkin juga bisa jadi tempat bergantung itu jenisnya pohon, mungkin bisa, itu tidak jelas di situ. Jadi cuma disebut tempat bergantung. Jadi berarti kalau logikanya dibalik, semua yang jadi tempat bergantung segala yang mungkin, itu berarti dia punya karakter ketuhanan. Mahasiswa mungkin lulus, mungkin tidak, maka dia bergantung pada dosen. Dan posisinya dosen saat itu kayak Tuhan. Nah, jadi kalau pakai argumen ini kamu bisa kejebak itu. Mahasiswa tidak ngerti fikih sama sekali, dia bingung dengan hukum, maka dia pasrah bergantung pada kiainya, pada ulama. Nah, posisinya kiai jadi tempat bergantung. Itu kan sama dengan dia bilang, untuk urusan fikih Pak Kiai, padamu aku bergantung. Kan itu bahasanya. Nah, kalau memang logikanya begitu, maka argumen ini tidak mengarah pada hakikat zatnya Tuhan secara pasti. Orang malah bisa tersesat pakai argumen ini. Kan banyak argumen ini kan biasanya diawali, kita ini sekarang hidup, besok mati. Jadi keberadaan kita itu hanya mungkin. Mungkin ada, mungkin enggak. Ada di sini, tapi di rumah enggak ada. Sampai titik itu enggak apa-apa. Tapi begitu titik yang bikin kita mungkin ada dan mungkin tidak, itu hanya tempat kita bergantung. Itulah yang kita sebut Tuhan. Nah, dengan logika yang sama, kayak tak kasih contoh tadi,
kamu bisa tunduk pada dosenmu, kamu bisa tunduk pada kiaimu, bahkan kamu bisa tunduk pada pacarmu dengan hal yang sama. Aku tanpamu bagaikan apalah, kan selalu gitu. Dirimu kan biasanya dilenyap-lenyapkan, terus hanya ada tempatmu bergantung, yaitu pacarmu. Itu argumen kontingensi namanya. Jadi melenyapkan diri karena sifatnya mungkin, menegaskan yang digantungi karena sifatnya pasti. Biarlah diriku lenyap jadi debu asal engkau titik-titik. Itu ya argumen kontingensi. Tidak apa-apa lah, tak kasih contoh gini terus, karena saya tahu di sini banyak yang masih jomblo. Iya, siapa ngerti setelah ini terus tergerak hatinya untuk mencari tempat bergantung. Iya. Oke, ya paling tidak banyak jemuran lah tempat bergantung. Oke, itu yang kedua, argumen kosmologis. Jadi kelemahannya argumen kosmologis itu tadi, secara umum dua yang atas itu, tidak mengarah pada Tuhan yang satu, tidak mengarah ke sifatnya Tuhan, bahkan tidak mengarah ke zatnya Tuhan. Beberapa argumennya tampak kontradiksi, tidak nyambung. Oke, itu bekal keduamu untuk mengkritik pembuktian Tuhan lewat dalil mungkin dan pasti. Jangan khawatir, akalnya manusia itu memang bantai gampang. Yang ketiga, ini yang paling sering dipakai orang, argumen teleologis. Kadang orang menyebutnya argumen from design. Jadi yang dilihat adalah alam semesta. Ini cara berpikirnya namanya analogi atau kias. Lebih tepatnya lagi, jenis kias yang dipakai di argumen teleologis itu kias ghaib ala syahid, membuktikan yang tidak ada dengan yang ada, membuktikan yang tidak hadir dengan yang hadir. Misalnya, tadi malam kamu melekan, begitu pagi-pagi kuliah masuk kelas kamu masih riyip-riyip, bolak-balik angop, apa bahasa Indonesianya angop itu ya? Menguap itu bukan air itu, menguap. Ya mengangop. Ngangop terus matanya merah, terus teklak-tekluk. Loh, dari yang hadir itu, meskipun kamu nggak cerita apa-apa, bisa kusimpulkan bahwa tadi malam kamu melekan.